Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan kali ini kita melanjutkan tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-62. Qala al-muallifu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, thumma qala ta'ala hakiman bainal firaqil kitabiyah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman sebagai hakim yang memutuskan perkara atas kelompok-kelompok ahli kitab. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara dan orang-orang Sabiin, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, maka bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan juga mereka tidaklah bersedih. Ayat yang ke-62 dari surat Al-Baqarah. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap ahli kitab. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang yaitu Bani Israel yang termasuk di antara ahli kitab yang banyak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi mereka kufur terhadap nikmat Allah. Mereka tidak pernah merasa puas atas karunia yang Allah berikan. Mereka mengganti sesuatu yang mulia dengan sesuatu yang hina. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa ahli kitab yang mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka. Bahkan mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun syaratnya harus beriman kepada Allah dan hari akhir. Sekarang kita baca penjelasan dari al-muallif Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah, wa hadzal hukmu ala ahli al-kitab khassatan. Dan hukum ini untuk ahli kitab secara khusus. Li'anna as-sabiin, karena orang-orang sabiin, as-sahihu yang sahih, annahum min jumlati firaqin nasara,
bahwasanya mereka termasuk di antara kelompok Nasara. Fa akhbarallahu, maka Allah mengabarkan, annal mu'minina min hadhil ummah, bahwasanya orang-orang yang beriman dari umat ini, wal yahudu wan nasara was sabiin wal yahuda wan nasara was sabiin, dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara dan orang-orang sabiin, man amana minhum billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir, wa saddaqu rusulahum, dan mereka membenarkan rasul-rasul mereka, fa inna lahumul ajral azima, maka sesungguhnya bagi mereka pahala yang besar, wal amna, dan keamanan, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada ketakutan atas mereka, tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan juga mereka tidaklah bersedih. Wa amma man kafara minhum billahi wa rusulihi wal yaumil akhir, dan adapun barang siapa yang kufur di antara mereka kepada Allah, kepada rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir, fahuwa bididdi hadhil hal, maka mereka mendapatkan lawan dari keadaan ini. Kalau yang beriman mendapatkan pahala, maka yang tidak beriman tentu mendapatkan kebalikannya. Fa'alaihil khauf wal hazan, maka akan mendapatkan kekhawatiran dan kesedihan. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di awal penjelasan, Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hadu wan nasara was sabiin, dan orang-orang Yahudi, demikian pula orang-orang Nasara dan orang-orang Sabiin. Nah, tiga kelompok yang disebutkan di sini, menurut Syekh As-Sa'di rahimahullah, pendapat yang sahih, mereka adalah ahli kitab. Mereka adalah ahli kitab. Yahudi jelas mereka adalah ahli kitab, Nasara juga ahli kitab. Nah, as-sabiin menurut pendapat yang sahih, kata beliau, termasuk di antara kelompoknya Nasara. Jadi kesimpulannya, Yahudi dan Nasara, baik Nasara secara umum maupun Nasara kelompok sabiin, maka mereka adalah ahli kitab. Nah, ahli kitab yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, maka mereka berhak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapatkan karunia la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, tidak ada kekhawatiran dan tidak pula mengalami kesedihan. Namun syaratnya apa? Mereka harus beriman kepada Allah dan hari akhir, dan juga beramal saleh. Nah, bagaimana cara mereka dengan status mereka sebagai ahli kitab, tetapi mereka juga bisa mendapatkan pahala? Maka caranya tentu dengan beriman kepada Allah dan kepada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru mereka beramal saleh. Ini syarat mutlak. Artinya siapapun dari umat ini, baik dia ahli kitab maupun non ahli kitab, kalau tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, ya sia-sia. Tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, percuma. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan, seakan-akan mungkin saja ada yaitu semacam pendapat atau semacam kekhawatiran, jangan-jangan kita ini sebagai ahli kitab gak mungkin kita ini bisa mendapatkan pahala.
Ya, apakah karena status kita sebagai ahli kitab maka kita tidak berhak mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat? Maka jawabannya ada kesempatan itu. Tapi apakah orang-orang ahli kitab itu mau memenuhi persyaratannya? Dan Allah sebutkan persyaratannya adalah beriman kepada Allah dan hari akhir, dan juga termasuk iman kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu konsekuensi utamanya setelah mereka mengetahui diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada beliau, maka mereka wajib beriman terhadap Al-Qur'an dan utusan Allah tersebut. Ya. Jadi meskipun mereka ahli kitab, mereka masih bisa mendapatkan kebahagiaan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mereka harus tinggalkan ajaran ahli kitab yang terdahulu. Kenapa? Karena Allah sudah mengutus Rasulnya dengan Al-Quranul Karim yang lebih sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Adapun sebagian ulama memahami mereka ahli kitab yang berhak mendapatkan pahala adalah mereka yang berada di zaman diutusnya Rasul kepada mereka. Dalam hal ini yaitu Nabi Musa kepada orang-orang Yahudi dan Nabi Isa kepada orang-orang Nasara. Nah, siapapun di antara mereka yang beriman saat itu kepada Nabi yang diutus, merekalah yang dimaksud di dalam ayat ini. Ya. Jadi orang-orang Yahudi di zaman Nabi Musa dan mengikuti Nabi Musa. Orang-orang Nasara di zaman Nabi Isa dan mengikuti Nabi Isa. Merekalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh. Adapun sepeninggal Nabi Musa dan Nabi Isa lalu diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalau mau selamat wajib untuk beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ayat ini tidak bertentangan dengan keyakinan kita bahwasanya orang Yahudi dan orang Nasara itu mereka termasuk di antara yang tersesat dan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita pelajari di dalam tafsir surat Al-Fatihah. Ketika kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang Engkau murkai, waladdallin, dan juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Siapakah mereka al-maghdubi alaihim dan ad-dhalin? Para ulama tafsir menyebutkan al-maghdubi alaihim itu Yahudi, ad-dhalin itu Nasara. Ya, berarti Yahudi itu al-maghdubi alaihim dan Nasara ad-dhalin. Nah, lantas bagaimana disebutkan di dalam ayat ini ternyata orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara bisa mendapatkan pahala? Jawabannya seperti yang tadi kita sampaikan. Ya, jawabannya seperti yang tadi kita sampaikan. Kesimpulannya ada dua. Ya, mereka yang mendapatkan pahala dari kalangan Yahudi dan Nasara, yaitu mereka yang telah mendengarkan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tinggalkan status ahli kitab mereka karena sudah ada nabi yang diutus oleh Allah kepada seluruh umat. Nah ini, jadi kalau orang Yahudi mau mendapatkan keselamatan, pahala, dan juga kebahagiaan dunia dan akhirat, maka mereka harus beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Nasara pun juga demikian. Ya, semenjak diutusnya Rasul SAW, maka tidak ada pilihan lain. Jika mau selamat harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kedua, ya, sisi yang kedua, orang Yahudi dan Nasara yang mendapatkan pahala di sini adalah mereka yang mengikuti nabi yang diutus oleh Allah di saat itu.
Orang Yahudi mengikuti Nabi Musa ketika Allah mengutus Nabi Musa, dan orang Nasara mengikuti Nabi Isa ketika Allah mengutus Nabi Isa. Maka dengan demikian tidak ada pertentangan di antara dua ayat ini. Ya. Di antara dua ayat ini. Di ayat yang terakhir dari surat Al-Fatihah dan di ayat ke-62 dari surat Al-Baqarah. Tayyib. Kita lanjutkan. Kemudian beliau al-muallif rahimahullah mengatakan, was-sahihu anna hadzal hukma baina hadhihi at-tawaif. Dan yang sahih bahwasanya hukum di antara kelompok-kelompok ini min haitsuhum, yaitu ditinjau dari mereka sendiri, la bin nisbati ilal imani bi Muhammadin, tidak berdasarkan keimanan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tadi kita sampaikan ada dua pandangan ya. Ada dua pandangan bagaimana cara kita mengkompromikan antara ayat yang terakhir di surat Al-Fatihah yang menyebutkan bahwa al-maghdubi alaihim dan ad-dhalin, sebagaimana pentafsiran para ulama, mereka Yahudi dan Nasara. Jadi Yahudi itu al-maghdubi alaihim, Nasara ad-dhalin. Sedangkan di ayat ini, ayat yang ke-62 dari surat Al-Baqarah, ternyata orang Yahudi dan orang Nasara mereka mendapatkan pahala. Ya. Nah, ini ada dua pandangan. Tadi sudah kita sampaikan. Kita ulang lagi. Pandangan yang pertama, orang Yahudi dan Nasara yang mendapatkan keselamatan apabila mereka mau beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semenjak diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pandangan yang kedua, orang Yahudi dan Nasara yang selamat, yang mendapatkan pahala, yaitu mereka yang beriman kepada Nabi yang diutus kepada mereka, yaitu Nabi Musa yang diutus kepada Yahudi dan Nabi Isa yang diutus kepada Nasara. Dan pandangan kedua inilah yang disebutkan oleh penulis di sini, ya. Jadi yang sahih menurut beliau bahwasanya hukum atas kelompok-kelompok ini, yaitu Allah menghukumi mereka mendapatkan pahala, mendapatkan yaitu karunia, tidak memiliki rasa kekhawatiran dan kesedihan, itu la bin nisbati ilal imani bi Muhammad, tidak berdasarkan keimanan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini pendapat yang pertama yang tadi saya paparkan, ya. Fa inna hada ikhbarun anhum qabla bi'tsatihi atau qabla bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena ini adalah pengkabaran tentang mereka sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna hada madmunu ahwalihim, dan inilah kandungan dari kondisi mereka, keadaan mereka. Wa hadhihi tariqatul Qur'an, dan inilah tariqah metodenya Al-Qur'an. Idza waqa'a fi ba'dhin nufus, ketika terdapat di sebagian jiwa, inda siyaqil ayah, pada konteks ayat ini, ba'dul awham, sebagian prasangka atau dugaan, fala budda an tajida ma yuzilu dzalikal wahma, maka sepatutnya yaitu antajida, engkau menjumpai ma yuzilu dzalikal wahma, apa yang bisa menyingkirkan prasangka itu, li'annahu tanzilun man ya'lamul asya' qabla wujudiha, karena li'annahu Al-Qur'an tanzilun, diturunkan, ya, tanzilu man ya'lamul asya', diturunkan oleh Tuhan yang mengetahui segala sesuatu qabla wujudiha, sebelum itu terjadi. Wa man rahmatuhu wasi'at kulla syai', dan diturunkan pula Al-Qur'an ini oleh
Tuhan yang rahmatnya wasi'at, luas, mencakup segala sesuatu. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini isyarat, sekali lagi, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kesimpulan dari apa yang tadi kita baca, ya coba kita ringkaskan dan permudah memahaminya. Jadi ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yahudi dan Nasara yang dimaksud di dalam ayat ini itu yang mana? Ya, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim. Jadi orang Yahudi dan orang Nasara yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka mereka mendapatkan pahala dari Tuhan mereka. Nah, Yahudi dan Nasara yang mendapatkan pahala itu yang mana? Sedangkan di ayat Al-Fatihah, surat di dalam ayat di dalam surat Al-Fatihah tadi sudah kita ulang berkali-kali bahwa Yahudi itu al-maghdubi alaihim dan an-Nasara itu ad-dhalin. Jadi Yahudi yang tidak dimurkai Allah, Nasara yang tidak sesat, itu yang mana? Ya, maka saya ulangi sekali lagi, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, Yahudi dan Nasara yang beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi kita diutus. Pendapat yang kedua, Yahudi dan Nasara yang beriman kepada Nabi yang diutus kepada mereka. Dalam hal ini Yahudi beriman kepada Nabi siapa? Musa alaihissalam di zaman Nabi Musa, dan Nasara beriman kepada Nabi Isa di zaman Nabi Isa alaihissalam. Ini pendapat yang kedua. Dan pendapat yang kedua inilah yang dipilih oleh penulis Syekh As-Sa'di rahimahullah. Jadi Yahudi dan Nasara yang mendapatkan pahala itu Yahudi dan Nasara yang ada di zaman Nabi mereka dan beriman kepada Nabi mereka. Lalu apa penjelasannya? Kenapa pendapat ini yang sahih? Karena beliau menyebutkan inilah yang terkandung di dalam keadaan-keadaan mereka, dan inilah thariqah Al-Quran, metode Al-Quran. Bagaimana itu? Kalau kita perhatikan, sebelum kita membaca ayat ini, sejak ayat berapa ya kita membahas tentang Yahudi ini? Ya Bani Israel, sejak ayat itu. Sejak ayat yang ke-40, ya, pertama kali sejak awal Al-Baqarah Allah menyebutkan tentang ahli kitab Bani Israel itu ayat ke-40. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun, dan seterusnya sampai di ayat yang ke-62. Betul ya? Sampai di ayat yang ke 60 berapa? 62. Nah, perhatikan dari ayat yang ke-40 sampai ayat 62 kita bisa melihat gambaran orang-orang Yahudi ini orang-orang yang taat atau orang-orang yang durhaka. Kesimpulan saja, dan ini bisa ditangkap sejak kita bahas tentang mereka.
Orang-orang Yahudi ini orang-orang yang taat atau yang durhaka? Durhaka. Ya. Apa mau diulang lagi? Ya. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dari awal agar mereka memenuhi janjinya kepada Allah. Apa janjinya? Sudah kita bahas. Mereka berjanji ketika Allah mengutus nabi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tertera di dalam kitab mereka, mereka wajib beriman dan mendukungnya. Nah, itu janji mereka kepada Allah. Janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya janji untuk beramal saleh. Ya. Nah, kemudian Allah juga mengingatkan bahwa karunia Allah kepada mereka sangat banyak. Ya, nikmat yang Allah berikan kepada mereka, kelebihan yang Allah berikan kepada mereka dibandingkan dengan umat yang lain sangat banyak. Di antaranya Allah selamatkan mereka dari Fir'aun. Lalu setelah itu mereka sempat menyembah patung anak sapi. Lalu mereka diperintahkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu mereka diperintahkan untuk masuk ke negeri yang akan mereka tinggali dengan sujud dan meminta ampunan kepada Allah. Tetapi justru mereka berbuat zalim. Mereka masuk ke negeri itu dengan cara ngesot, dan mereka pelesetkan hintah. Ya Allah, ampunilah kami dengan hintah, gandum. Nah, ini apa? Durhaka mereka. Lalu ketika mereka diberi anugerah berupa makanan yang lezat, manna dan salwa, mereka meminta untuk diganti dengan makanan-makanan yang mudah didapatkan. Nah, dan masih banyak lagi nanti akan kita bahas di ayat-ayat selanjutnya. Yang kesimpulannya, apa yang Allah sebutkan tentang orang-orang Bani Israel secara garis besar, mereka itu orang yang durhaka. Dikasih nikmat tidak bersyukur, malah durhaka. Nah, berarti sampai pada kondisi ini kita bisa menangkap, wah, orang-orang Yahudi ini kayaknya orang-orang gak akan mungkin selamat mereka. Kalau keadaan mereka seperti ini, mustahil mereka itu mendapatkan keselamatan. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tidak semua orang Yahudi yang ada di zaman Nabi Musa alaihissalam sepenuhnya mereka durhaka. Karena ada di antara mereka yang juga mendapatkan pahala. Mereka mendapatkan ketenangan, keamanan, dan tidak memiliki rasa takut. Siapa itu? Man amana billahi wal yaumil akhir, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang saat Nabi mereka diutus kepada mereka, mereka mau beriman dengan sebenar-benarnya. Ya, jadi kesimpulannya itu tinjauan bahwa yang dimaksud di dalam ayat ini orang Yahudi dan Nasara yang mendapatkan pahala adalah mereka yang beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Ya. Jadi ini tidak memupus harapan mereka. Kalau mereka itu sudah melakukan berbagai macam dosa, katakanlah, kayaknya nggak mungkin selamat, maka Allah menjelaskan masih ada kesempatan. Jadi saat itu, di saat Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa, maka siapapun yang beriman dari kalangan Yahudi, mereka masuk di dalam ayat ini. Demikian pula di saat Allah menurunkan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, siapapun orang Nasara yang taat kepada Nabi Isa dan mengikuti petunjuk Injil, mereka masuk ayat ini. Ya, nah seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Wa dzalika wallahu a'lam. Yang demikian itu wallahu a'lam. Annahu lamma dzakara bani Israila. Ini sudah kita terangkan ya,
Tetapi di sini kita bacakan penjelasan dari penulisnya secara langsung. Annahu lamma dzakara bani Israil wa dhammahum, bahwasanya ketika Allah menyebutkan tentang Bani Israel dan celaan terhadap mereka, wa dzakara ma'asiyahum wa qabaihahum, dan Allah juga menyebutkan kemaksiatan mereka dan keburukan-keburukan mereka, rubbama waqa'a fi ba'dhin nufus, maka bisa jadi terbesit di dalam sebagian jiwa, annahum kulluhum yashmaluhud dham, annahum, bahwasanya mereka, kulluhum semuanya, yashmaluhumud dham, mereka semua mendapatkan celaan. Fa'arada al-bari ta'ala, maka Allah al-bari ta'ala an yubayyina, ingin untuk menjelaskan, man lam yalhaqhu dhammu minhum, siapa yang tidak terkena celaan dari mereka, biwasfihi, dengan sifatnya, itu apa? Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ini sifat yang betul-betul harus terpenuhi, mutlak, ya. Man amana billahi wal yaumil akhir. Yahudi dan Nasara di zaman Nabi yang diutus kepada mereka wajib beriman kepada Allah dan hari akhir. Yaitu sifat-sifatnya. Walamma kana aidan, demikian pula zakara bani Israil khasatan, ketika Allah menyebutkan Bani Israel secara khusus, karena sepanjang ayat yang kita baca Allah tidak menyinggung yaitu selain Bani Israel. Jadi Allah menyebutkan tentang Bani Israel, ya, yuhimul ikhtisasa bihim, maka ada prasangka itu pengkhususan untuk mereka, ya. Dzakara ta'ala hukman 'aman yashmalu tawaifa kullaha, maka Allah Ta'ala menyebutkan hukum secara umum yang mencakup seluruh kelompok-kelompok yang ada, liyattadihal haqqu, agar yang hak itu jelas, wa yazulu tawahhum wal iskal, dan hilanglah prasangka dan iskal. Iskal itu muskilah, ya, masalah, ya. Fa subhana, maka maha suci Allah, man auda'a fi kitabihi, yang telah menetapkan di dalam kitabnya, ma yubhiru uqulal alamin, apa yang membuat terpana, membuat takjub akalnya manusia yang ada di semesta. Tsumma alaka, kemudian, ya, setelah itu Allah kembali menyebutkan tentang celaan terhadap Bani Israel. Nah ini, ya, jadi sampai sini. Nah, jadi kesimpulannya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, awal pembahasan kita tentang Bani Israel yang tadi mendapatkan celaan dari Allah Subhanahu wa taala sepanjang ayat yang kita baca. Nah, agar tidak ada dugaan semua itu durhaka, semua Bani Israel itu celaka, maka Allah menyebutkan ada kok di antara mereka yang mendapatkan pahala. Siapa? Yaitu mereka yang memenuhi sifat yang disebutkan di ayat ini. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan, yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh. Ya. Nah, kemudian karena Bani Israel itu banyak kelompoknya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan semua kelompok Bani Israel. Siapa? Yahudi, Nasara, termasuk tadi apa? Sabiin. Agar tidak ada dugaan Bani Israel yang mana sih yang mendapatkan keutamaan pahala tersebut. Bani Israel yang mana? Padahal selama ini yang kita bahas, ya, sejauh ini, ya, Bani Israel yang ada di zaman Nabi Musa alaihissalam. Padahal orang-orang Nasara juga keturunan Bani Israel.
Ya, meskipun Nabi yang diutus kepada mereka Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa masih memiliki garis keturunan dengan Nabi Musa alaihissalam. Hanya Nabi kita saja yang bukan termasuk Bani Israel. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jalur nasabnya sampai kepada Nabi Ibrahim melalui jalur Nabi Ismail. Kalau Bani Israel itu Nabi Ishaq bin Ya'qub. Itu jalurnya orang-orang Yahudi dan Nasara. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan semua kelompok Bani Israel, siapapun mereka, ada harapan mereka itu mendapatkan pahala, ada harapan mereka itu tidak merasakan kekhawatiran, dan mereka juga tidak bersedih. Syaratnya apa? Beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh. Nah, berarti selain mereka yang memiliki sifat ini, kembali ke settingan awal. Apa? Orang-orang Bani Israel secara umum orang yang durhaka. Itu kesimpulan yang sederhana. Settingan awalnya orang-orang Bani Israel itu orang-orang yang durhaka, berdasarkan ayat-ayat yang sudah kita baca dan ayat-ayat yang akan kita baca. Tapi apakah mereka semua durhaka? Apakah nggak ada kesempatan sedikit pun, peluang sedikit pun? Ada. Ya, ini yang kita bahas ayatnya. Dan Allah yang Maha tahu. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, siapa di antara mereka yang benar-benar beriman? Nah, itulah yang mendapatkan keutamaan sesuai dengan ayat ini. Sisanya, ya mereka kembali ke settingan awal, ya durhaka. Mayoritas. Demikian pula orang-orang Nasara. Settingan awalnya mereka apa? Ad-dhalin. Tiap hari ketika sholat kita baca surat Al-Fatihah. Ya Allah, lindungilah kami dari jalannya berilah kami petunjuk jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat, dan janganlah kami termasuk di antara al-maghdubi alaihim yang Engkau murkai, ad-dhalin yang sesat. Settingan awal Yahudi al-maghdubi alaihim, settingan awal an-Nasara ad-dhalin. Itu secara asal. Tetapi ada di antara mereka yang beriman dan mereka yang dimaksud di dalam ayat ini. Ini menunjukkan apa? Kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tidak semua Yahudi itu mereka dimurkai. Tidak semua Nasara mereka tersesat. Meskipun itu hanya sebagian kecil saja. Itu hanya sebagian kecil saja. Maka Maha Suci Allah yang telah menjelaskan dengan sangat gamblang di dalam Al-Quran, yang bisa membuat takjub akal-akal manusia. Ya. Thumma 'ada tabaraka wa ta'ala yuwabbikhu bani Israila bima fa'ala salafuhum. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala kembali mencela Bani Israel dengan apa yang diperbuat oleh pendahulu mereka. Nah, ini kita bahas celaan-celaan terhadap Bani Israel kembali, yaitu ayat yang ke-63 dan 64. Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tura khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun thumma tawallaytum min ba'di dhalik falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, mengambil perjanjian kepada kalian, ya, mengambil perjanjian dari kalian, yaitu dari orang-orang Bani Israel, dan kami angkat di atas kepala kalian itu gunung, ya, jadi sebagai apa? Ancaman. Gunung diletakkan di atas kepala mereka, lalu Allah ambil janji dari mereka. Apa itu?
ambillah apa yang kami berikan kepada kalian dengan kuat, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kalian bertakwa. Nah, inilah janji yang Allah ambil dari mereka. Dan apa yang Allah ambil perjanjian itu dari mereka, maka kesimpulannya adalah mereka berjanji untuk beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu kesimpulannya. Jadi Allah mengambil janji mereka dengan meletakkan gunung di atas kepala mereka, agar mereka betul-betul memegang janji mereka. Tetapi tsumma tawallaitum, justru kalian berpaling, kalian mengingkari janji. Maka jika sekiranya bukan karena karunia Allah atas kalian, tentu kalian dan rahmat Allah, tentu kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Taib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita bacakan penjelasan dari Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Maknanya adalah uzkuru, ingatlah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kembali kaum Bani Israel. Ingatlah kalian wahai Bani Israel. Idh akhadna mitsaqakum, ketika kami mengambil perjanjian dari kalian. Wa huwal ahdus saqilul muakkadu bitakhwif lahum bi raf'it turi fawqahum. Itu perjanjian yang berat yang dikuatkan dengan, yaitu menakut-nakuti mereka dengan mengangkat gunung di atas kepala mereka. Ya. Jadi Allah mengancam mereka agar ditimpakan dari atas kepala mereka gunung kalau mereka mengingkari janji. Ya, lumrah ibaratnya ngancam, ya, ngancam orang untuk betul-betul memegang janjinya. Tapi ancaman ini bukan ancaman hanya sekedar dilempar batu. Ya, seperti seperti orang mau maling, ayo maling, tak sawat lu ya. Takut dia. Karena kita mau lempar batu. Nah, ini gunung. Dan yang akan menimpakan Allah. Dan ancamannya, ancaman jangan sampai mengingkari janji. Nah, ini kalau kita betul-betul memahami, ini ancaman yang berat. Dan orang kalau sudah diancam seperti itu, harusnya tidak berani mengingkari janji. Bukan hanya batu loh ini, bukannya dilempar batu, tapi mau ditimpakan gunung. Nah ini. Wa qila lahum, dan ancaman yang disampaikan kepada mereka, khudhu ma atainakum, ambillah apa yang telah aku berikan kepada kalian. Minat Taurat, dari ajaran yang terdapat di dalam Taurat. Amalkan Taurat. Biquwatin, dengan kekuatan, ay bijiddin wajtihadin wa sabrin ala awamirillah, dengan serius, dengan bersungguh-sungguh, dengan bersabar atas perintah-perintah Allah. Wadhkuru ma fihi, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, ay ma fi kitabikum, yaitu apa yang ada di dalam kitab kalian. Bi an tatluwahu, atau bi an tatluhu wa tata'allamuhu, itu dengan cara kalian membacanya dan mempelajarinya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya, agar kalian bertakwa. Atau tattaqun bisa juga bermakna agar kalian terhindar adzaballahi wa sakhatahu, agar kalian menghindar atau terhindar, menjadikan tameng dari azab Allah dan kemurkaannya. Au litakunu min ahli taqwa, atau kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, tadi kita sempat sampaikan
kesimpulan dari janji yang harus mereka jalankan setelah mereka diancam akan ditimpakan gunung dari atas kepala mereka adalah beriman kepada Rasulullah. Itu yang sempat tadi kita sampaikan ya. Dan ini insya Allah tidak bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh penulis. Karena apa? Menjalankan Taurat, ya, inti sari dari menjalankan Taurat itu adalah beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah yang akan menjadi penentangan mereka terbesar, bahkan kalau bisa kita katakan. Mereka itu mengetahui sifat dan ciri-ciri Nabi kita jauh melebihi mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ini menunjukkan di dalam kitab Taurat jelas dan gamblang Allah menyebutkan tentang sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tujuannya apa? Agar nanti ketika Nabi tersebut diutus, mereka tidak perlu susah payah untuk mengidentifikasi betul gak ini Nabi yang tercantum di dalam kitab kita. Kalau sifat-sifatnya kurang jelas, kalau ciri-cirinya itu masih samar, mungkin mereka akan kesulitan mengidentifikasi Nabi yang dimaksud di dalam kitab mereka. Tapi nyatanya apa? Jelas. Ya, jelas. Dan ini dipersaksikan oleh tokoh-tokoh mereka sendiri yang mencoba untuk membuktikan. Tatkala Nabi SAW datang ke kota Madinah, terdengar kasak kusuk di antara penduduk kota Madinah, sampailah ini ke telinga orang-orang ahli kitab, yaitu Yahudi. Lalu mereka mencari informasi, mendatangi Nabi SAW. Tidak butuh waktu lama, mereka yakin ini orang yang dimaksud di dalam kitab kita. Cuman masalahnya karena Nabi kita bukan berasal dari Bani Israel, maka mereka hasad. Dan mereka menolak isi kitab mereka sendiri. Nah, perjanjian ini sudah Allah Subhanahu wa taala ambil dari nenek moyang mereka semenjak zamannya Nabi Musa alaihissalam. Pegang dengan kuat isi kitab Taurat itu agar kalian bertakwa. Tapi ternyata apa? Tsumma tawallaitum, kalian berpaling. Kalian mengingkari janji. Ya. Fa ba'da hadha ta'kidil baligh, maka setelah pengukuhan yang sangat dalam ini, tawallaitum, kalian berpaling, wa a'radtum, yaitu berpaling, wa kana dzalika mujiban li an yahilla bikum a'dhamul 'uqubat, dan ini mengharuskan ditimpakan kepada kalian a'dhamul 'uqubat, hukuman yang paling besar harusnya. Walakin, tetapi, laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, jika sekiranya bukan karena karunia Allah kepada kalian dan rahmatnya, lakuntum minal khasirin, tentu kalian menjadi orang-orang yang merugi. Artinya, sepantasnya mereka begitu mengingkari perjanjian mereka kepada Allah, mereka mendapatkan hukuman yang paling besar. Harusnya seperti itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala masih berbelas kasih kepada mereka. Dengan cara apa? Mereka masih diberi kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Bayangkan, dulu nenek moyang mereka itu diancam, ditimpakan gunung dari atas kepala mereka, dan anak keturunan mereka ya harusnya langsung aja ditimpakan gunung itu, kan gitu. Dulunya nenek moyang mereka diancam oleh Allah, kalau tidak menjalankan janjinya ditimpakan gunung dari atas kepala mereka. Itu di zaman Nabi Musa, di zaman Allah menurunkan Tauratnya.
Lalu anak keturunan mereka yang sekarang berhadapan langsung dengan Nabi yang Allah utus ternyata mengingkari, tidak menjalankan kitab Taurat. Harusnya apa? Mereka ditimpakan hukuman yang paling berat. Tetapi Allah masih berbelas kasih kepada mereka. Mereka masih diberi kesempatan untuk mendengarkan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun pada akhirnya mereka tetap pada settingan awal, yaitu orang-orang yang durhaka. Nah, kemudian kita masuk pada ayat berikutnya, ayat ke-65-66. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa laqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Dan sungguh kalian telah mengetahui orang-orang yang telah melanggar di hari Sabtu di antara kalian, maka kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina. Faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Maka kami jadikan ini sebagai hukuman bagi kaum yang ada di sekitarnya, kaum yang menyaksikan hal tersebut, dan juga kaum yang datang belakangan. Dan kami jadikan ini sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang alur kejadian ini kembali kepada nenek moyang Bani Israel dahulu, bukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang ada di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sempat kita sampaikan ya, bahkan mungkin pernah kita ulang. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat Al-Baqarah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah, yang dikenal dengan surat apa kalau diturunkan setelah hijrah? Madaniyah. Diturunkan setelah Nabi hijrah di kota Madinah, yang di saat itu Nabi berhadapan langsung dengan orang-orang ahli kitab, khususnya orang-orang Yahudi. Bahkan 3 kabilah besar itu tinggal di kota Madinah saat itu, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan surat Al-Baqarah itu sebagai dakwah kepada mereka. Dengan cara apa? Menyebutkan kisah-kisah yang pernah terjadi pada nenek moyang mereka. Tujuannya apa? Tujuannya mengingatkan mereka, ini loh nenek moyangmu dahulu pernah melakukan ini dan ini. Maka apakah kalian tidak mengambil pelajaran dari nenek moyang kalian? Berimanlah kalian kepada Muhammad. Jadi pesan utama dari surat Al-Baqarah terkait dengan kaum Bani Israel, ya ini sebenarnya tujuannya apa? Agar orang-orang Yahudi itu mau tobat dan beriman kepada Rasulullah. Makanya Allah mengisahkan tentang nenek moyang mereka, termasuk ini ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa dulu nenek moyang kalian itu pernah melanggar kesucian hari Sabtu. Tidak boleh mencari ikan di hari Sabtu, tapi justru mereka melanggarnya dengan cara mengakali. Gimana caranya? Memasang perangkap ikan di hari Jumat, lalu diambil di hari Ahad. Kita hari Sabtu ibadah kok, kita nggak ngapa-ngapain. Iya, tapi Anda masang perangkap ikannya sejak hari Jumat. Karena ikan itu di hari Sabtu banyak, Pak. Ini kan jadi ujian bagi mereka. Kita taat kepada Allah, resikonya kita tidak banyak mendapatkan ikan.
atau kita melanggar perjanjian. Tapi kalau melanggar perjanjian terang-terangan, ya tidak benar. Akhirnya mereka ngakali. Ya, nah ini. Taib. Kemudian saya menjelaskan walaqad taqarrara 'indakum halatul ladzina i'tadaw minkum fis sabti. Dan sungguh telah menjadi ketetapan yang kalian, yaitu yang ada pada kalian. Artinya orang-orang ini, perhatikan ya, orang-orang Yahudi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak buta dengan sejarah nenek moyang mereka. Jadi mereka tahu betul kejadian demi kejadian sejak diutusnya Nabi Musa sampai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini ahli kitab, punya kitab, dan mereka juga mencatat dan mengenal betul sejarah nenek moyang mereka. Maka kejadian ini itu betul-betul mereka ya akui, ya, sudah menjadi ketetapan di sisi kalian. Halah keadaan alladzina tadaw minkum fis sabt, yaitu orang-orang yang berbuat melampaui batas di hari Sabtu di antara kalian. Wa humul ladzina dzakarahumullahu qissatahum mabsutatan fi suratil A'raf, yang mana Allah menyebutkan tentang mereka, kisah mereka mabsutah, yaitu terbentang, dijelaskan fi suratil A'raf, di dalam surat Al-A'raf, fi qaulihi, yaitu pada firman Allah, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fi sabti, dan seterusnya. Nanti akan ada pembahasan secara khusus di dalam surat Al-A'raf, yang kesimpulannya Allah bertanya kepada mereka, ya, was'alhum, tanyakan Muhammad kepada mereka, yaitu kepada orang-orang Yahudi, fil qaryati allati kanat hadiratal bahr, tentang penduduk suatu desa yang mereka berada di dekat laut, ya, penduduk pesisir. Idh ya'duna fi sabti, ketika mereka berbuat melampaui batas, ketika mereka melanggar, yaitu kesucian hari Sabtu, dan seterusnya. Ya. Jadi kisah lengkapnya akan kita bahas di surat Al-A'raf. Tapi kesimpulannya kita tahu semua kan ya. Jadi mereka yaitu mendapatkan ujian dari Allah. Kalau mereka mencari ikan di hari-hari selain Sabtu, ikannya sedikit. Tapi di hari Sabtu ikannya banyak. Tapi mereka gak boleh mencari ikan di hari Sabtu. Hari Sabtu itu khusus hari ibadah mereka, gak boleh ada kegiatan mencari nafkah. Maka Allah uji mereka, apakah mereka tetap beriman dan menjalankan perintah Allah, menjaga kesucian hari Sabtu, atau mereka melanggar. Ternyata mereka melanggar. Dan melanggarnya pun dengan cara yang menyedihkan, yaitu mereka mengakali, mereka membuat tipu daya, dan ini tentu lebih membuat Allah murka. Karena kalau melanggar secara terang-terangan ini salah, tetapi ini lebih mending daripada melanggar tetapi tidak terang-terangan. Kenapa? Karena yang ada di benak orang, oh ini kan nggak salah, ya kan faktanya mereka tidak mencari ikan di hari Sabtu. Nah ini membuat orang tertipu. Jadi lebih baik atau lebih mending mereka terang-terangan berbuat kesalahan dan mengakui. Anggaplah, ya Allah saya nggak kuat, ya Allah saya pengen banyak dapat ikan, terus saya tetap jaring ikan di hari Sabtu. Salah tapi gentle, melanggar terang-terangan dan mengakui, daripada tidak mengakui kesalahan, pura-puranya dia orang baik. Hari Sabtu alim, ibadah, ternyata sudah menaruh perangkap sejak hari
Jumat. Yang dilihat orang, oh mereka orang baik-baik, taat. Padahal mereka membuat tipu daya. Nah inilah liciknya mereka. Dan ini sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Dan mungkin sampai sekarang kita melihat ya bagaimana anak cucu mereka. Nah, yang kesimpulannya waja'ala atau fa'aujaba lahum hadzal dzambal 'adzim, dan ini menyebabkan mereka mendapatkan, atau fa'aujaba lahum hadzal dzambul 'adzim, ya, fa'aujaba lahum hadzal dzambul 'adzim sebagai fa'il ya. Jadi dosa yang besar ini menyebabkan bagi mereka an ghadaballah, ya, an ghadaballahi alaihim, yaitu mereka mendapatkan murka Allah. Faja'alahum, sehingga Allah jadikan mereka qiradatan khasiin, kera-kera yang hina, haqirin, dalilin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan di sini, mungkin kita pernah mendengar mitos ataupun semacam informasi bahwa, pernah mendengar enggak ini? Ini sekedar tanya saja. Kera-kera yang ada sekarang ini itu konon adalah anak cucunya orang-orang Yahudi yang dikutuk menjadi kera. Pernah dengar enggak? Belum pernah dengar? Ada yang mengatakan demikian. Jadi ketika melihat kera, misalnya ke kebun binatang, oh iki anak cucu nih Yahudi yang dikutuk menjadi kera. Kenapa? Pernah dengar? Ya, baiklah. Jadi kesimpulannya, ada spesies kera yang diduga ini adalah anak keturunan Yahudi yang dulu dikutuk menjadi kera. Maka statement ini 100% salah. Kenapa? Karena perhatikan, di dalam penjelasan para ulama tafsir, entah nanti kita akan jumpai atau tidak ketika membahas surat Al-A'raf, kesimpulannya orang-orang orang-orang Yahudi yang dikutuk menjadi kera itu betul-betul menjadi kera. Itu fakta atau itu jelas sesuai dengan Al-Qur'an. Ya. Itu betul-betul dikutuk menjadi kera. Nah, karena mereka dikutuk menjadi kera, mereka itu manusia tapi wujudnya kera. Kalau sudah menjadi kera ya sudah jadi kera. Sehingga mereka stres, sehingga mereka hilang pikiran, akal mereka, yang menyebabkan mereka pada akhirnya perlahan-lahan mati. Jadi mereka tidak bisa berkembang biak. Kenapa? Mereka jadi kera, stres, kemudian mereka mati. Mustahil sesuatu yang mati memiliki anak keturunan. Jadi nasib mereka hanya sampai menjadi kera, titik, setelah itu mati. Artinya tidak sempat mereka berhubungan sesama kera. Ya, ingat, mereka itu memiliki akal manusia, memiliki jiwa manusia, tetapi bertubuh kera. Bukan tiba-tiba jadi kera full. Cara berpikirnya kera, cara hidupnya kera, tidak. Dan mereka memiliki sifat malu. Malu mereka, mereka manusia awalnya, tapi dikutuk menjadi kera. Ya gak sempat mereka bersenang-senang dengan sesama spesies mereka. Yaitu berkembang biak dengan cara kumpul. Mungkin saja ini sekedar logika, mungkin saja sekedar logika ya. Yang melakukan itu ada di antara mereka mungkin pengantin baru. Misalnya suaminya karena ikut menjaring di hari Jumat, akhirnya dikutuk jadi kera. Lah istrinya bisa jadi, lu masa mana di kera? Aku gak gelem ya sampean. Ya. Nah, suaminya, ya saya ini manusia, tapi kamu seperti kera.
Jadi istrinya tidak mau dikumpuli katakanlah, ya kan stres. Terus dia mau bersenang-senang, dia meratapi nasib ini sudah sedih. Makanya di antara para ulama menyebutkan hidup mereka nggak lama. Setelah mereka dikutuk menjadi kera, hidup mereka nggak lama. Yang pada akhirnya mereka semuanya mati. Dan kalau sudah mati, mustahil memiliki anak keturunan. Ya, jadi itu statement yang keliru. Jadi mereka dikutuk menjadi kera betul, tetapi mereka tidak bisa melanjutkan hidupnya lebih lama lagi. Taib. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka itu seperti kera. Dan di dalam ayat yang lain ada yang menjadi babi. Di antara para ulama menyebutkan yang menjadi babi itu tokoh-tokohnya, yaitu sesepuh-sesepuhnya yang punya ide. Sedangkan yang menjadi kera ini koordinator lapangannya, para pemuda-pemudanya. Jadi sesepuhnya punya ide, gimana ya caranya supaya kita dapat ikan banyak tetapi kita tidak melanggar kesucian hari Sabtu. Oh, mereka punya cara. Akhirnya dikumpulkanlah para pemuda-pemuda. Kalian nanti hari Jumat pasang jaring, pasang perangkap, lalu kalian tinggal. Nanti hari Ahad baru diangkat. Nah, yang punya ide semacam ini, tokoh-tokoh sesepuh-sesepuh mereka lah yang dirubah menjadi babi. Sedangkan para pemuda yang menjalankan instruksi dari tokoh-tokoh ini yang menjadi kera. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, wa ja'alallahu hadhil 'uqubata nakalan lima baina yadayha. Dan Allah menjadikan hukuman ini sebagai peringatan atau hukuman lima baina yadayha ay liman hadaraha minal umam. Menjadi hukuman bagi siapapun yang menyaksikan hal tersebut pada umat yang ada. Ya, bagi mereka ini jadi apa hukuman? Meskipun di antara mereka ada yang tidak melakukan. Perhatikan ya, tidak semuanya. Untuk kali ini tidak semua mereka melakukan pelanggaran ini. Hanya beberapa orang. Makanya Allah sebutkan di dalam ayatnya apa? Alladzina tadaw minkum. Ya, walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum. Sungguh Allah telah mengetahui, atau sungguh kalian telah mengetahui ada orang-orang yang melanggar hari Sabtu minkum di antara kalian. Berarti tidak semuanya. Ya. Jadi dari sekian penduduk desa yang berada di tepi pantai, itu ada sebagian mereka yang melanggar hari Sabtu. Nah, ketika mereka dikutuk menjadi kera, maka tentu ini menjadi hukuman bagi penduduk desa yang lainnya. Setidaknya wallahu a'lam, kenapa enggak ada yang memperingatkan? Ya, kenapa kok dibiarkan? Maka ketika sebagian penduduk desa dikutuk menjadi kera, tentu ini menjadi aib bagi desa tersebut. Jadi melekat, yaitu di benak manusia yang ada di zaman itu, wah penduduk itu ya, wah itu penduduk desa yang dikutuk. Jadi ibaratnya orang yang berada di desa itu yang mendapatkan apa? Mendapatkan dampak negatifnya. Dan ini hal yang manusiawi, hal yang normal. Misalkan di suatu daerah itu terkenal daerah maling, maka orang baik-baik yang ada di sana mau nggak mau tetap kena apa? Dampak negatifnya. Mas, sama dari mana? Saya dari desa aku. Langsung takut orang, padahal dia bukan maling. Nah, sama seperti itu. Ketika katakanlah salah seorang penduduk dari desa itu pergi ke tempat tertentu, lalu ditanya, dari mana? Saya dari desa yang di pinggir pantai. Wah, ini saudaranya kaum yang dikutuk menjadi babi. Nah, ini kan hukuman.
Hukuman bagi siapa? Orang yang ada di sekitar sana. Nah, wa balaghahu khabar ay liman hadaraha minal umam wa balaghahu khabaruha. Dan juga menjadi hukuman pula bagi siapapun yang sampai kabar itu kepadanya. Jadi meskipun bukan penduduk sana, kan kabar itu ya bagaimanapun juga ya akan mendapatkan yaitu suatu peringatan ya, semacam wah ini bahaya ini kalau ada penduduk semacam ini. Kemudian mimman huwa fi waqtihim, yang ada di zaman mereka, wa ma khalfaha, dan juga apa yang datang setelah mereka, ai min ba'dihim, yaitu datang setelah mereka, jadi keturunan mereka. Fataqumu 'alal ibadi hujjatullah, dan ini menjadi tegak hujjah Allah kepada hamba-hambanya, liyartadi'u an ma'asih, agar mereka berhenti dari maksiat kepada Allah. Walakinnaha la takunu mau'izatan nafi'atan illa lil muttaqin, tetapi kejadian atau hukuman ini tidaklah menjadi pelajaran yang bermanfaat kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Wa amma man adahum, adapun selain mereka, selain orang-orang yang bertakwa, fala yantafi'una bil ayat, maka mereka tidak pernah mengambil manfaat dari ayat. Dan ini terbukti. Orang-orang ahli kitab Bani Israel setelah mendapatkan hukuman yang ditimpakan kepada sebagian mereka, apakah mereka setelah itu berubah menjadi orang yang beriman dan bertakwa? Jawabannya tidak. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa mau'izatan lil muttaqin. Hukuman semacam ini hanya bisa diambil pelajarannya oleh orang-orang yang bertakwa. Adapun orang-orang yang tidak bertakwa, maka mereka tidak mengambil manfaat sedikit pun dari hukuman ini. Jadi seakan-akan ini berita yang sudah berlalu, ya ini mungkin nasib sial yang didapatkan oleh orang-orang yang dihukum dan dikutuk. Tetapi mereka yang lain masih tetap saja berbuat maksiat dengan cara yang lain. Artinya mereka tidak berubah. Padahal ya, orang yang sukses ya, ada sebuah ungkapan yang indah sebenarnya, tapi saya lupa teks aslinya itu ya. Tapi kurang lebih maknanya seperti ini. Ya, jadikanlah kisah orang lain sebagai pelajaran bagimu. Jangan jadikan kisahmu sebagai pelajaran bagi orang lain. Terkait dengan masalah ini, jadikanlah hukuman terhadap penduduk negeri itu sebagai pelajaran bagimu, agar kamu tobat, agar kamu berhenti dari maksiat, agar kamu tidak durhaka lagi kepada Allah. Karena engkau menyaksikan orang-orang yang diazab, orang-orang yang dihukum dan dikutuk. Jadikanlah kisah mereka sebagai pelajaran bagimu. Jangan jadikan dirimu justru pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Ya. Jangan kita yang menjadi korban hukuman, supaya orang-orang selain kita mendapat pelajaran dari nasib kita. Tapi justru jadikan orang lain yang mendapatkan hukuman sebagai pelajaran bagi kita. Nah, orang-orang Yahudi tidak mengambil pelajaran. Jadi ketika mereka mendapati sebagian dari kaum mereka diazab oleh Allah, ya mereka mungkin takut saat itu juga. Tapi setelah itu mereka kembali bermaksiat, meskipun dengan cara yang lainnya. Maka dari itu Allah tekankan pelajaran-pelajaran ini, hukuman, siksaan, azab hanya bisa diambil oleh orang-orang yang bertakwa, yaitu
yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya ayat yang ke-67. Nah, ini kita akan membahas pula di ayat berikutnya bagaimana dosa orang-orang Bani Israel bahkan di zaman Nabi Isa alaihissalam, ya. Baik. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ditanyakan. Silakan. Nggih. Kalau tadi di ayat 65 ada sahabat doa yang ada dan doa ini akan membawa Iya. Akan membawa itu kan dari awal. Nanti saya tidak paham ini tentang kalimatnya. Dari awalnya itu beda. Taib. Fa'ujaba lahum hadza dzambul azim. Ghadaballah, ya, sebenarnya itu an ghadaballahi alaihim. Sebenarnya itu dia sebagai maf'ul bih, ya. Ghadab jadi mansub sebagai maf'ul bih. Cuman ada an di sini, ini yang saya kurang tahu. Apakah anna atau dia itu an? Ya, karena kalau anna maka dia menjadi isim anna ghadaballahi alaihim. Ya, mungkin ini penjelasan yang saya pahami. Jadi an di sini sebenarnya itu anna, tapi dia itu ditakhfif. Jadi tidak dibaca tasydid. Fungsinya sama, menasabkan isimnya dan merofakkan khabarnya. Jadi kalau kita tasydid, ya, fa'aujaba lahum hadzal dzambul azim anna ghadab. Ya, terkadang ditasydid walakinna, terkadang tidak ditasydid tapi disukun walakin. Ya, wallahu alam, ini yang mungkin saya pahami. Dan itu kalau dimakan maka biasanya orang itu wajib atas mereka, doanya kemuliaan Allah itu atas mereka. Iya, betul. Ya, fa'aujaba lahum hadzal dzambul azim, maka dosa yang besar itu menyebabkan, ya, aujaba bisa bermakna, ya, sabbaba, menyebabkan bagi mereka anna ghadaballahi alaihim, bahwasanya kemurkaan Allah itu atas mereka. Ya. Di ayat 62 kalau tadi disebutkan bahwa dan kali Quran yang dijawab oleh kita ini dan yang dialami bagi Allah. Wa hadhi tariqatul Quran idza waqa'a fi ba'din nufus inda siyaqil ayat ba'dul awham. Kenapa marfu gitu? Ya, itu tidak kenapa enggak. sebagai fa'il dari waqa'a. Idza waqa'a fi ba'din nufusi inda siyaqil ayat ba'dul awham. Idza waqa'a ba'dul awham fi ba'din nufus inda siyaqil ayat. Mafhum? Fa'il dari waqa'a. Nah. Amin wa jazakallahu khairan. Baik, silakan, Pak. Betul. Iya.
amalan keburukan. Baik. Baik. Kita mulai dulu dari yang kedua ya, tentang ayat mutasyabihat. Secara makna mutasyabihat itu maknanya samar. Ya. Secara makna mutasyabihat itu artinya apa? Samar. Dan yang namanya samar itu tidak semua orang mengetahui hakikatnya. Makanya bagi orang-orang yang beriman dan berilmu itu tidak menjadi samar, tapi bagi kebanyakan kita samar. Nah, kalau kita tidak mengembalikan kesamaran ini kepada sesuatu yang jelas, maka kita keliru. Ya, maka kita keliru. Nah, jadi kesimpulannya ayat mutasyabihat itu ayat yang samar. Karena kita tidak tahu, maka kita kembalikan kepada ulama, ahli ilmu. Ini bagaimana maknanya? Nah, dengan kita mengembalikan kepada ulama, kita akan dijelaskan makna ayat ini yang benar seperti ini karena dalil ayat yang lain. Nah, ini ya harus kalau mau lebih paham lagi harus dirinci mana ayat mau kita bahas. Tapi secara umum seperti itu ya. Di mutasyabihat itu ayat yang samar dan harus kita kembalikan kepada ayat yang muhkam. Yang muhkam itu yang jelas. Ya. Nah, ini contoh ini contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Dan Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini menurut sebagian kalangan ayat yang mutasyabih, samar. Allah bersama kita dimanapun kita berada. Jadi seakan-akan Allah ada di mana? Di mana? Mana. Nah, ini samar. Tetapi ada ayat yang muhkam. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman ada di atas arsy-Nya. Nah, maka ayat yang tadi samar itu kita palingkan ya. Tidak, Allah bukan di mana-mana, tetapi Allah ada di atas arsy. Nah, lalu bagaimana kita memahami Allah bersama kalian dimanapun kalian berada? Tanya ke ulama. Bagaimana mereka memahami? Ternyata jawabannya Allah bersama kita dengan pengawasannya, dengan penglihatannya, dengan pendengarannya, bukan dengan zatnya. Adapun zatnya Allah ada di atas arsy. Jelas ya? Nah, itu ayat yang samar dan ini ayat yang muhkam jelas. Kemudian pertanyaan pertama, kita semua insya Allah memiliki kebaikan, tapi kita juga punya keburukan. Lantas nanti ketika kita di akhirat, anggaplah kita ini, semoga Allah masukkan surga semuanya. Itu apakah karena dengan amal kebaikan kita lebih hampir dulu di neraka? Begitu pertanyaan Pak ya? Tayyib. Jawabannya, kalau orang itu mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan kafir dan musyrik, maka tidak ada sedikit pun peluang masuk surga sama sekali, kekal di neraka. Jelas ini ya. Adapun orang yang beriman, selama keimanan mereka tidak batal, meskipun hanya punya setitik keimanan, maka baru ditimbang amal-amalannya. Nah, bayangan kita, orang kalau punya keimanan yang tipis, kira-kira banyak dosanya atau banyak amal solehnya? Jelas banyak dosanya. Berarti dosanya segini, amal soleh segini, mungkin nggak sampai. Nah, orang seperti inilah yang akan dimasukkan dulu ke neraka sampai dosanya itu terbalaskan semua, baru karena setitik keimanan yang dia miliki, dia dimasukkan ke dalam surga. Adapun orang-orang yang amal kebaikannya lebih banyak dibandingkan dengan dosanya, maka wallahu alam yang saya pahami, mereka tidak mampir neraka. Jadi yang mampir neraka dulu itu siapa?
yang amal keburukannya lebih berat dibanding amal kebaikan. Bisa dipahami? Ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Makanya kita betul-betul harus ya muhasabah ini, Pak. Muhasabah itu bagaimana? Coba kita timbang-timbang kebaikan kita dengan keburukan kita ini kira-kira berat mana? Ya, masalahnya satu, Pak. Kalau dosa jelas itu dihitung dosa, betul? Nggak mungkin kan dosa kita hitung sebagai apa? Pahala. Dosa pasti dosa, meskipun cuma dihitung satu keburukan ya dihitung satu keburukan. Beda dengan apa? Amal soleh. Allah berkehendak untuk melipat gandakan, banyak kan itu ya. Tapi masalahnya diterima nggak amal kita itu? Nah, itu yang menjadi hal yang berat. Dosa pasti tercatat sebagai dosa, meskipun cuma satu, tapi fix ini dosa tercatat. Ya, baca Quran, loh, pahalanya besar. Satu huruf dikalikan 10 kali lipat. Cuman masalahnya pas kita baca Quran, diterima enggak? Kita berharap oh ini ratusan ini pahala, tapi ternyata ria. Ya enggak ada, 0. Beda dengan dosa. Dosa enggak mungkin bisa berubah menjadi pahala. Tapi amal soleh kalau tidak diiringi niat yang ikhlas, kalau ternyata ada niat-niat yang buruk, maka ya nggak diterima. Nah, ini yang menjadi hal yang perlu untuk kita betul-betul hitung. Makanya para ulama kita tidak pernah bosan-bosan untuk mengajarkan tentang pentingnya niat, karena ini yang akan mempengaruhi. Percuma kita beramal sekian banyak amalan tapi nggak diterima gara-gara niat kita yang jelek. Sedangkan dosa kita jalan terus nih. Satu dosa catat, keluar rumah dosa catat. Ya, tapi ketika kita melakukan amal soleh, niatnya buruk, ternyata nggak khusyuk, dosanya jalan terus, amalannya tidak pasti tercatat pahala. Makanya kalau mau pahala yang jelas-jelas pasti diterima, di antara para ulama itu menyebutkan bersabar atas gangguan manusia, alias dizolimi orang lalu kita bersabar. Nah, itu jelas dapat pahala kita. Tanpa perlu beramal, kita mendapat kiriman pahala dari orang lain. Ya, butuhnya cuma satu, sabar. Wallahu ta'ala alam bishawab. Baik, ada lagi yang sampaikan? Ya, silakan. Betul. Ya. Ya. Baik. Jadi ada yang menyebutkan yang dimaksud al-maghdubi alaihim di dalam surat Al-Fatihah itu adalah orang yang tahu dalil tetapi tidak diamalkan. Sedangkan ad-dhalin, mereka adalah orang yang beramal tanpa dalil. Apakah ini benar? Jawabannya benar. Dan apakah ini bertentangan dengan sifat Yahudi dan Nasara? Jawabannya tidak. Justru ini semakin menguatkan. Artinya kenapa Yahudi al-maghdubi alaihim? Karena sifat dasar mereka tanpa dalil. Yahudi ini kelakuan mereka, tahu kebenaran, ya, tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu betul-betul utusan Allah yang telah tercantum di dalam kitab mereka, tapi mereka tidak mau mengakui. Mereka berilmu tapi tidak beramal, tahu dalil tapi tidak mengamalkan dalil. Orang Nasara ahli ibadah,
Ya, mereka niat di dalam kebaikan itu besar, tapi mereka sesat ketika menjadikan yaitu Nabi Isa sebagai Tuhan selain Allah. Niat mereka baik, tetapi mereka tidak tahu dalilnya, sehingga mereka tersesat. Nah, umat Islam kalau ada yang seperti itu, maka mereka telah mengikuti jejak langkahnya Yahudi dan Nasrani. Ya, jadi tidak bertentangan insya Allah. Jadi sifat mereka yaitu, makanya ini dijadikan patongan. Jangan sampai umat Islam meniru mereka. Kalau tahu dalil, amalkan. Ya, jangan beramal tanpa dalil. Pertengahan itu seperti penjelasan para ulama kita. Ya, amin. Allah. Baik, ada lagi yang sampaikan? Ya, silakan. Silakan. Sobiin, ya. Iya. Jadi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, maka metode tafsir yang dipakai oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ini tafsir bir-ra'yi. Tafsir bir-ra'yi itu adalah tafsir yang dengan akal, tetapi yang dimaksud dengan akal di sini akal yang sahih sesuai dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi beliau kebanyakan itu mengambil suatu kesimpulan dari ayat. Beliau tidak banyak menukil sababun nuzul, tidak banyak menukil perbedaan pandangan terhadap siapa yang dimaksud di dalam ayat ini. Contohnya dalam pembahasan as-sabiin. Ini kalau kita membaca tafsir yang lain itu banyak versi. Di sini beliau hanya menyebutkan satu pendapat yang beliau anggap paling sahih, bahwasanya as-sabiin yaitu mereka adalah kelompok dari agama Nasara. Titik di situ. Jadi yang sahih menurut Syekh As-Sa'di rahimahullah, orang-orang sabiin itu adalah bagian dari apa? Bagi orang-orang Nasara. Adapun kalau kita melihat penjelasan ulama yang lainnya, ya, tentang orang-orang sabiin, coba kita nukilkan sedikit. Jadi singkat saya, orang-orang sabiin ini adalah orang-orang yang ada selain dari Yahudi dan Nasara. Jadi yang tidak mengikuti agama Yahudi dan agama Nasara. Sekali lagi ini diantara pendapat yang populer ya. Makanya Nabi SAW itu dituduh oleh orang-orang musyrik Quraisy sebagai sabiin. Kenapa? Karena punya keyakinan dan agama tetapi tidak mengikuti dua agama yang ada. Jadi seakan-akan sabiin itu aliran baru. Ini pendapat yang populer ya. Kalau pendapatnya Syekh As-Sa'di, sabiin itu termasuk apa? Nasar. Tapi pendapat yang populer, sabiin itu adalah agama lain di luar Nasara dan Yahudi. Karena orang-orang Quraisy masih meyakini merekalah pengikut Nabi Ibrahim. Jadi orang-orang Quraisy dengan percaya dirinya mereka mengklaim mereka ini mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Muhammad dia orang sabiin. Dia punya agama baru yang tidak
sama dengan Yahudi dan Nasara. Nah, itu kesimpulannya ya. Karena kalau kita merujuk kepada tafsir yang lain, ya tentu pembahasannya agak melebar, tapi kesimpulannya seperti itu. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala, anggaplah pendapat ini yang kita pegang. Sobiin itu agama lain selain Yahudi dan Nasara. Berarti apa? Orang yang tidak punya agama, katakanlah orang yang tidak punya agama, tidak ikut Yahudi, tidak ikut Nasara, tapi mereka begitu diutus Rasul kepada mereka, mereka mau beriman, maka mereka masuk ayat ini. Meskipun di awal tadi sudah kita sampaikan, Syekh As-Sa'di lebih condong as-sobiin itu termasuk di antara kelompok dari agama Nasara. Ya, kalau sudah kita ikuti pendapat itu selesai. Berarti apa kedurhakaan mereka? Ya sama seperti kedurhakaan orang-orang Nasara yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Ada lagi yang sampaikan? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.